dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu. Ibu akan melihat kehadiran kalian untuk hari ini. Coba Ibu absen dulu. Yang pertama, Fadil, Hadir Bu. Hanan, Hadir Bu. Sena, Hadir Bu. Sapina, Hadir Bu. Razka. Hadir Bu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini hadir semua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pada pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Atau tepuk anak soleh dulu ya, biar pembelajarannya semangat. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Nah, perhatikan materi yang telah Ibu berikan untuk kalian. Yang pertama yaitu indahnya saling menghormati. Lihat ke depan. Nah, kita mengamati gambar yang telah Ibu persiapkan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, ini gambar apa ini? Masjid Masjid, ibadahnya untuk umat Islam. Yang kedua, ini ada apa? Gereja Ibadahnya untuk umat Islam. atau Katolik. Yang ketiga, ini ada namanya Pura. ibadahnya untuk umat Hindu. Yang keempat, ini ada namanya wihara. Nah, ibadahnya umat siapa? Buddha. Yang terakhir, ini ada namanya apa? Kelenteng. Kelenteng, ibadahnya untuk umat. Konghucu. Nah, dari berbagai macam tempat ibadah umat beragama, tetap kita harus bisa saling menghormati untuk ibadahnya masing-masing. Karena dalam bab surat Al-Kafirun di bab 1 menjelaskan indahnya saling menghormati. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Perhatikan slide berikut ini. Ya. Sekarang kita harus tahu dulu, harus kenal dulu, harus bisa menjelaskan apa sih yang namanya surat Al-Kafirun. Coba semuanya dibaca. 1, 2, 3 atau satu orang saja. Siapa yang membaca? Aku Bu. Ya, silakan Fadil baca. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jumlahnya ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka diperselisihkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Maun. Dinamai Al-Kafirun, orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Fadil. Nah, Ibu akan jelaskan ya pengenalan surat Al-Kafirun. Kita mengenal surat Al-Kafirun yaitu urutan pada ke-109. Seperti yang telah kita ketahui dalam Al-Quran, surat itu tergolong 114 surat. Allah menurunkan Al-Quran, maka dalam Al-Quran itu ada isinya 114 surat. Sedangkan surat Al-Kafirun yaitu
termasuk surat ke-109. Ya. Surat Al-Kafirun tentang apa? Yaitu tentang orang kafir yang tidak mau menuruti ibadahnya oleh yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dinamai al-kafirun. Al-kafirun itu apa? Orang-orang kafir yang tidak mau beribadah kepada ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita perhatikan lagi. Nah, sebelum kita membaca surat Al-Kafirun, kita harus bisa mengenal tanda baca apa yang tertera dalam surat Al-Kafirun. Seperti penjelasan di sini ada namanya fathah, ada namanya kasroh, ada namanya domah, ada tanwin, ada tasydid dan ada sukun. Tapi sebelum pembelajaran tajwid kita pelajari, siapa yang tahu dulu apa arti tajwid? Ya, silakan. Apa itu Sabina tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu untuk memperbagus bacaan Al-Quran. Ya, bagus. Terima kasih Ibu akan kasih reward buat Sabina karena bisa menjawab apa arti tajwid nih. Sabina, Ibu kasih reward buat kalian sebagai penyemangat untuk belajar. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, Ibu akan jelaskan. Tajwid yaitu menurut bahasa ilmu lima arifatil qawaidi fi tahsini qiraatul Quran. Ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka harus ada ilmu tajwid. Tapi sebelum ke ilmu tajwid, ini juga ada tanda baca yang namanya fathah di atas, yang namanya kasrah di bawah. Ada lagi yang seperti huruf waw itu doma. Kalau fathahnya dua disebut apa? Tanwin. Adanya di atas. Kalau fathahnya dua di bawah itu namanya apa? Yaitu kasrah tain. Yang di atas dua seperti huruf waw itu doma tain. Kalau tasydid itu tanda pembacaan itu harus ditekan. Contoh innahu. Nah, ada penekanan karena ada tasydid. Alif dan nun. Kalau nun ada kasrah, kalau alif ada kasrah, nunnya ada sukun, nunnya tidak dibaca tapi itu mati. In kuntum atau in kuntum. Kalau didengungkan karena sudah ada huruf, ada ilmu tajwidnya itu ikhfa. Bisa dipahami? You understand? Yes. Paham tuh? Paham. Nah, mari kita pembelajaran selanjutnya. Nah, ini ada urutan surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Bagaimana tata cara pembacaan surat Al-Kafirun yang baik dan benar? Maka kita lihat pada slide berikut ini. Contoh, ayat pertama itu Qul ya ayyuhal kafirun. Kita lihat ketukan yang ada pada ya. Berapa ketukan? 5 ya. Kalau run al-kafirun berapa? 2. Itu ada panjang pendeknya ketika kita membaca Al-Quran. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. La berapa ketukan? 5. Nah, itu harus 5 harokat yang kita baca. Jangan la, tapi harus la. Ada 5 harokat. Bisa dipahami? Bisa. You understand? Yes. Nah, kita ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kita lihat juga ini adalah arti atau terjemahan dari surat Al-Kafirun. Kita baca dari awal sampai akhir, didahului oleh Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, Katakanlah Muhammad wahai orang kafir. la a'budu ma ta'budun Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. wala antum 'abidun
memahami arti daripada surat Al-Kafirun, bahwasanya untuk definisinya kita harus bisa menghormati sesama agama, harus bisa saling menghormati, itu harus toleransi. Untuk pembelajaran selanjutnya, mari kita berdiskusi ya. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu diskusinya apa isi kandungan surat Al-Kafirun. Nah, untuk penugasan hari ini silakan dipimpin oleh ketua regu, yaitu oleh Fadil, untuk berdiskusi. Silakan Fadil berdiskusi, teman-teman ajak berdiskusi. Ayo, silakan berdiskusi. Apa yang dijelaskan, apa yang mau diutarakan, apa yang mau dipahami tentang surat Al-Kafirun. Ayo Fadil. Ayo teman-teman kita berdiskusi. Ayo Fadil, siapa yang mau disuruh temannya untuk menjelaskan? Nabi Muhammad Menurut saya, Nabi Muhammad itu tidak mau mengikuti ibadah orang kafir, tapi orang kafir sendiri yang memperselisihkan ibadahnya orang-orang ayo Muslim. Fadil dipimpin. Kalau menurut saya isi kandungan surat Al-Kafirun ialah menghargai orang yang beribadah. Coba Sapna. Kalau menurut saya isi kandungan surat Al-Kafirun sikap dalam menerapkan toleransi beragama. Coba Radka. Menurut saya isi kandungan surat Al-Kafirun itu adalah kita harus saling menghormati satu sama lain. Kalau menurut saya isi kandungan surat Al-Kafirun adalah tentang toleransi umat beragama. Kita harus saling menghormati keyakinan beragama. Bagaimana, kalian sudah siap bisa menjelaskan di depan apa arti surat kandungan surat Al-Kafirun? Siap, Bu. Ya, Fadil bagaimana? Anggotanya sudah siap menjelaskan isi kandungan surat Al-Kafirun? Sudah. Ya. Siapa sekarang yang mau maju ke depan untuk menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Kafirun? Aku, Bu. Ya, saya. Siapa namanya? Hanan. Ya, silakan ke depan Hanan. Menurut saya isi kandungan Al-Kafirun adalah Nabi Muhammad itu tidak mau mengikuti ibadah orang kafir, tapi orang kafir sendiri yang memperselisihkan ibadahnya orang-orang Muslim. Ya, bagaimana teman-teman bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi menurut Hanan, si kafir tersebut tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak memperselisihkan, yang penting lakum dinukum waliyadin. Nah, karena keberaniannya, Ibu akan memberikan reward untuk saudari Hanan. Nah, terima kasih. Iya? Terima kasih. Ya, terima kasih sudah berani menjelaskan ke depan. Sekarang siapa yang ke depan? Saya, Bu. Ya, silakan Fadil. Menurut saya isi kandungan surat Al-Kafirun adalah tentang toleransi umat beragama. Kita harus saling menghormati keyakinan beragama. Nah, kalau menurut Fadil, toleransi beragama itu kita harus saling menghargai, menghormati. Temannya beribadah di gereja, kita beribadahnya di masjid. Jadi harus saling menghormati. Bisa dipahami? Bisa. Nah, Ibu akan ngasih reward juga. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat ini pensil ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga. Selanjutnya siapa lagi yang mau berani ke depan? Silakan sana. Kalau menurut saya isi kandungan surat Al-Kafirun ialah menghargai orang yang beribadah. Nah, kalau menurut Hana atau menurut Sena menjelaskan ketika orang lain ibadah, dia menghormati, bukannya kita mengikuti ya. Orang lain ke gereja, kita ikut ke gereja. Tidak boleh. Kalau kita agama Islam harus tetap menjaga ibadah kita, ibadahnya di masjid. Jangan sampai mengikuti ibadah orang. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau nambahkan? Nah, kalau tidak ada, Ibu akan ngasih reward juga. Buat Sena 1 buah pensil, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, setelah kita pahami dari diskusi yang Ibu paparkan di slide, Ibu akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Kafirun. Nah, coba dibaca semuanya apa isi kandungannya. Sana perhatikan, baca coba semuanya. 1, 2, 3. Menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir di zamannya. Padahal orang kafir itu diperselisihkan beribadah sesuai tata caranya.
kandungan surat Al-Kafirun, Sena perhatikan ke depan ya. Kalau ibu sedang menerangkan harus diperhatikan. Jangan ngobrol sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Ayo perhatikan semuanya. Lihat, isi kandungan surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadahnya orang kafir, karena Nabi Muhammad bukan agamanya yaitu Yahudi Nasrani, tapi Nabi Muhammad membawa ajaran yaitu ajaran agama Islam. Nah, dan orang-orang kafir pun dipersilakan beribadah sesuai tata caranya masing-masing. Umat Islam tidak mau mengikuti ajaran orang kafir. Kalau orang kafir kan punya aturan tersendiri, maka kita jangan mengikuti ajaran orang Kristen, ajaran orang Yahudi, ajaran orang Nasrani. Karena kita beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi hanya agama Islam. Maka kita harus bersyukur kita dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Bisa dipahami? Bisa. You understand? Yes. Paham tuh? Paham. Oke, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, siapa namanya? Razka. Mau bertanya apa, Razka? Bagaimana cara menghormati orang yang berbeda agama? Nah, itu pertanyaan bagus. Tepuk tangan buat Razka. Nah, untuk cara menghormati orang yang berbeda agama, kita sebagai siswa yang baik, yang soleh dan soleha, maka ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda agama, maka kita harus saling menghormati. Contohnya, jangan saling mengejek, jangan saling menghina, malah harus mempunyai etika yang baik, sopan santun. Tapi awas, jangan sampai kita saling menghormati, menghargai, ketika orang Yahudi atau orang Kristen beribadah, kita ikut ibadah, itu salah. Biarkan saja dia ibadah sesuai keyakinannya masing-masing, karena kita juga mempunyai tempat ibadah masing-masing. Jadi saling menghargai, jangan saling menghina dan jangan saling mengejek. Jadi kita harus menghormati lakum dinukum waliyadin. Bisa dipahami? Bisa. Nah, karena Rajka sudah memberikan pertanyaan buat ibu akan memberikan reward buat Rajka. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari awal sampai akhir kita bisa menjalankan atau bisa memanfaatkan ilmunya. Yang pertama, tadi pembelajaran yang ibu paparkan tadi, yang pertama yaitu kita memahami, saling menghormati. Yang kedua, memahami tata cara membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita memahami isi kandungan Al-Quran. Yang terakhir, kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bisa dipahami? Bisa. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang hari akhir ya. Untuk bab sekarang kan bab 1 itu tentang surat Al-Kafirun. Di minggu ke depan atau minggu kedua yaitu kita membahas tentang hari akhir. Bisa dipahami? Nah, dengan demikian kalian silakan cari referensi tersendiri sebelum minggu depan kita membahas tentang hari akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pembelajaran dari awal mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan surat Al-Asr dengan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan semoga ilmunya bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ibu ucapkan assalamualaikum